Buleleng, Bapak Gede Dodi Sukma Oktiva Askara, SSOS MSI. Yang kami hormati Rektor Universitas Panji Sakti. Yang kami hormati para dosen di lingkup Universitas Panji Sakti, serta seluruh mahasiswa di lingkup Universitas Panji Sakti yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Jumat 17 Mei 2025, bertepat di Auditorium Universitas Panji Sakti, kita dapat berkumpul dalam acara Dialog Dies Natalis, kontribusi Universitas Panji Sakti dalam pembangunan daerah dengan keadaan sehat walafiat. Sebuah kehormatan dan juga kebahagiaan bagi saya, Intan, selaku MC yang akan memandu acara semi pada hari ini. Adapun susunan acaranya, pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa. Keempat, sambutan oleh Rektor Universitas Panji Sakti sekaligus membuka acara. Kelima, sesi dialog yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Insinyur Putu Suwardike MP selaku moderator pada dialog hari ini. Keenam, diskusi, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Sidir Astu Tat Astu Swaha. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin kami mohonkan untuk dapat berdiri. Kami mohon kepada para hadirin agar dapat tetap berdiri. Selanjutnya yaitu doa. Doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Rektor Universitas Panji Sakti. Kepada Rektor Universitas Panji Sakti kami persilakan.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam rahayu sareng sami. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD, Pak Ngurah yang bisa meluangkan waktu di tengah hari libur Pak Ngurah ya. Bahkan berangkat dari Gerogak, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang kedua yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pariwisata, Pak Dodik, terima kasih. Beliau sudah hadir jam 8 tadi Pak Ngurah. Sudah tepat waktu sekali, terima kasih Pak Dodi. Yang saya hormati Pak Ketua Umum Yayasan, para pengurus, Bapak Ibu pimpinan di lingkup Universitas Panji Sakti, dosen dan juga mahasiswa, ada alumni juga, terima kasih atas kehadirannya, dan adik-adik mahasiswa semua yang saya banggakan. Ini merupakan hari yang berbahagia. Hari ini kita akan melaksanakan dan merayakan Hari Dies Natalis Universitas Panji Sakti yang ke-40. Ya kalau kita lihat dari sisi usia tentu kita tidak lagi dewasa tapi sudah melewati masa-masa dewasa ya. Sudah hampir tua. Jadi karenanya memang ada hal-hal yang mesti harus kita jaga ya. Kalau ibarat manusia umur 40 itu udah mulai kena encok, pegelinu dan lain sebagainya. Jadi harapannya Panji Sakti tetap bisa proteksi diri, menjaga kesehatan, dan astungkare kita akan tetap bisa berkontribusi untuk pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana dialog interaktif yang kita hari ini akan lakukan dengan tema kontribusi Unipas dalam pembangunan Buleleng. Dan terima kasih juga saya sampaikan pada kru RRI yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kegiatan kita hari ini bisa terdengarkan di seluruh Kabupaten Buleleng bahkan di wilayah-wilayah sekitarnya. Bapak Ibu yang saya hormati terutama Pak Ketua dan Pak Kades, ini beliau kita hadirkan satu sisi Pak Ketua sebagai orang tua kita di DPRD, perwakilan kita yang tentu juga memiliki peran yang signifikan terhadap Kabupaten Buleleng. Dan Pak Dodi perwakilan dari pemerintah. Dan juga beliau adalah alumni kita. Beliau alumni VIA, bagaimana beliau tahu persis bagaimana pemerintah daerah terutama kaitannya dengan pariwisata dan juga pernah berkecimpung di kita sebagai mahasiswa, tentu bisa menyambungkan antara Unipas dengan pemerintah daerah. Nah itu harapan kami, mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ketua DPRD juga dari Pak Dinas Pariwisata dari pemerintah dan kemarin juga hadir Pak Wakil Bupati. Rencananya nanti sore Pak Sekda juga hadir Pak Ketua untuk perayaan kita untuk jam 6 sore nanti. Harapannya dengan kehadiran pimpinan-pimpinan daerah kita, maka perhatian pemerintah daerah terhadap Unipas itu akan lebih baik ke depannya. Apalagi tadi saya dengar dari Pak Ketua untuk Dewan Pembina kita itu personilnya sudah lengkap ya. Jadi kalau berdasarkan pada sejarah kita adalah Universitas Panji Sakti di bawah naungan Korpri Panji Sakti yang notabene adalah miliknya pemerintah daerah. Tentu ini menjadi aset dan kepunyaan pemerintah daerah dan juga masyarakat Buleleng. Dan sebagai simbol dari itu, maka Dewan Pendiri itu adalah ex officio mereka-mereka yang memiliki jabatan di pemerintah daerah. Dan hari ini yang sudah dengar informasinya nanti tinggal kita formalitaskan. Jadi yang sudah menjadi Dewan Pembina kita yang ketuanya dari Pak Bupati langsung, Pak Dr. Sucidre, kemudian anggotanya Pak Wakil Bupati kita yang juga alumni kita di Universitas Panji Sakti, kemudian ada Pak Sekda, berikutnya ada Pak Ketua DPRD, dan yang lagi satu anggota DPR, Ketua Komisi 4 bidang pendidikan. Jadi harapannya lengkap, dari pemerintah ada, dari perwakilan rakyat ada, kita Panji Sakti semakin bersinergi dengan pemerintah daerah. Dengan harapan bagaimana Panji Sakti utamanya sebagai lembaga pendidikan juga tentu harus berkontribusi terhadap program-program yang dicanangkan oleh pemerintah dan berkontribusi yang lebih luas lagi kepada masyarakat.
Nah, bagaimana kontribusi itu coba nanti kita akan kupas dalam dialog kita nanti ya. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan karena waktu kita terbatas. Jadi kalau nggak salah kita sudah mulai on nanti di jam 9, ini udah lewat sedikit ya. Nanti bagaimana itu nanti kita banyak kupas di dialog nanti. Demikian dari saya, dan tepat pada pukul 9:05 dialog interaktif dengan tema kontribusi Unipas dalam pembangunan daerah saya buka secara resmi. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Panji Sakti yang telah berkenan memberi sambutan sekaligus membuka acara. Acara selanjutnya yaitu sesi dialog yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator untuk waktu dan tempat disilakan. Terima kasih moderator. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sakti. Terima kasih moderator. Bapak dan Ibu sekalian, merupakan kebahagiaan pada hari ini di ulang tahun yang ke-40 Universitas Panji Sakti. Universitas Panji Sakti dapat menyelenggarakan dialog dengan tema kontribusi Unipas terhadap pembangunan daerah. Untuk membedah tema ini ada 3 narasumber yang sudah hadir, tadi sudah disampaikan oleh moderator, oleh Pak Rektor juga. Narasumber yang pertama langsung kita sapa Bapak Dr. Inyoman Gede Remaja SHMH. Beliau adalah Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja. Silakan Pak Rektor. Kemudian narasumber yang kedua Bapak Iketut Ngurah Arya AMDKOM. Tadi sudah diperkenalkan. Beliau adalah Ketua DPRD Buleleng. Terima kasih Pak. Kemudian narasumber yang ketiga adalah Bapak yang paling ganteng, Bapak Gede Dodi Oktipa Askara, Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, mewakili pemerintah Kabupaten Buleleng. Sekaligus nanti beliau juga memberikan masukan dalam kapasitasnya sebagai salah satu alumni Universitas Panji Sakti Singaraja. Ya Pak, Pak Dodi, silakan Pak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau diperkenalkan lagi ketiga narasumber ini kan sudah tidak asing lagi sebetulnya. Kalau narasumber yang pertama Pak Rektor kita semua sudah tahu ya. Tetapi nanti mungkin Pak Rektor lebih banyak menyampaikan informasi dulu. Unipas itu selama 40 tahun ini sudah berbuat apa, dan kedepannya itu akan berbuat apa lagi, khususnya yang nanti berdampak berupa kontribusi positif terhadap pembangunan daerah Kabupaten Buleleng kan itu Pak ya. Nah nanti Pak Ketua DPRD ini berkaki dua, karena apa? DPRD itu secara kelembagaan dia mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, bagian dari pemerintah Kabupaten Buleleng, tapi di sisi yang lain beliau adalah representasi dari masyarakat, ya kan? Jadi beliau dalam keseharian bagaimana melihat kontribusi Universitas Panji Sakti selama ini dan ke depan harapannya seperti apa, beliau nanti akan menyampaikannya dalam kapasitas sebagai dua hal itu. Nanti kalau misalnya hal-hal yang lain bisa Pak, bagaimana sih mengembangkan Unipas ini dari ke depan dalam kaitannya dengan pengembangan sarana prasarana seperti itu. Nah kemudian yang ketiga Pak Dodi, nanti seperti tadi beliau nanti akan memberikan pandangan dari dua sisi juga. Satu, dalam kapasitas beliau mewakili pemerintah Kabupaten Buleleng, beliau akan menyampaikan secara objektif sepertinya Unipas itu sudah berbuat apa saja sih untuk Buleleng, untuk pemerintah Kabupaten Buleleng, untuk daerah, dan kemudian ke depan itu harusnya seperti apa gitu ya. Dan sebagai alumni kita harapkan
akan lebih objektif lagi. Seharusnya Unipas itu ke depan harus begini. Saya sebagai alumni itu akan menjadi semakin bangga kalau Unipas begini, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak Nggih. Nah, kita punya waktu, Pak Rektor, Pak Ketua, Pak Dodi, 1 jam setengah 90 menit. Jadi panitia memang membatasi sampai jam 10 diharapkan sudah selesai, karena mungkin Bapak-Bapak juga punya kesibukan. Oleh karena itu, kesempatan yang pertama masing-masing 15 menit, dipersilahkan untuk menyampaikan pandangannya. Di Pak Rektor dulu, kemudian Pak Ketua DPRD, baru kemudian nanti Pak Dodi. Gitu Pak ya. Oke, setelah itu mari nanti di sesi diskusi, kan gitu Pak Nggih, sepakat ya? Baik. Nah, untuk kesempatan yang pertama saya silakan Pak Rektor, kita bisa pakai ini. Terima kasih Pak Dr. Putu Suardike. Izin saya mendahului karena tuan rumah, Pak Ketua sama Pak Dodi. Bapak Ibu semua, jadi kalau kita melihat Universitas Panji Sakti yang ulang tahun yang ke-40, berarti usia kita kan sudah 40 ya. Cuma kalau saya disuruh menggambarkan dari usia 40 dan dari tahun 85, barangkali tidak sempurna bisa saya sampaikan begitu. Karena saya sendiri ada di Panji Sakti dari tahun 2005, kemudian menjabat dari tahun 2022. Tapi nanti bisa dilengkapi Pak Ketua Yayasan ya, bisa menggambarkan secara umum tentang Panji Sakti, terutama dari sisi sejarahnya. Karena kita tahu hubungan antara Panji Sakti dengan pemerintah daerah, kita semua tahu itu adalah hubungan yang tidak bisa terlepaskan. Jadi ibarat sebuah keluarga, ini adalah hubungan antara orang tua dengan anaknya, kan begitu. Jadi orang tua itu adalah pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, yang notabene adalah semua aset yang kita miliki ini dari pemerintah daerah, kemudian kita sebagai anak-anaknya. Namun demikian belakangan ini kan memang hubungan ini memang kita akui ini agak renggang, kan begitu. Jadi tidak tahu kenapa itu hubungan antara anak dengan orang tuanya agak renggang. Tapi mudah-mudahan ke depan dan asungkare ke depan kita pastikan hubungan ini akan semakin terjalin, karena kalau kita mau berbuat keluar, kita mau berkontribusi keluar, wah keluarga mau menjalankan aktivitas keluarga, tentu hubungan di dalam keluarga juga harus harmonis terlebih dahulu. Harapannya itu kita dari lembaga Panji Sakti. Kemudian yang berikutnya, kalau saya merekam apa yang sudah kita lakukan, apa yang Panji Sakti sudah lakukan, terutama kaitannya dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat Kabupaten Buleleng, tentu dari umur 40 tahun, dari 40 tahun kemarin itu banyak hal yang baik itu dampaknya signifikan maupun tidak, bahkan juga hal-hal yang negatif juga kita lakukan, kan gitu. Kita tidak menutup hal-hal yang demikian. Tapi minimal kalau saya melihat dari tugas dan tupoksi kita sebagai sebuah perguruan tinggi, di mana kita memiliki 3 fungsi, yaitu Tridharma perguruan tinggi, baik itu di Dharma pendidikan, kemudian Dharma terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya ingin menyampaikan bahwa apa kontribusi kita di ketiga Dharma dan 3 tugas kita terhadap apa yang sudah kita berikan pada pemerintah daerah dan juga masyarakat Buleleng. Nah, dari sisi pendidikan, kita dari proses pendidikan dan pengajaran kita, dari tahun 40 tahun ke belakang ini kita sudah banyak melahirkan sarjana-sarjana. Dan sarjana yang kita lahirkan itu sebagian besar sudah terserap di lembaga pekerjaan, di dunia pekerjaan, bahkan di pemerintah daerah dan swasta. Dan itu terbuktikan banyak teman-teman kita, banyak alumni-alumni kita yang pada saat ini memang sudah menduduki posisi-posisi yang strategis di pemerintahan. Jadi kalau misalnya dicek satu persatu kita bisa lihat sendiri ya, bahkan sampai Pak Wakil Bupati pun asalnya dari kita. Kemudian Pak Dodi dan beberapa pejabat di pemerintah daerah utamanya itu berasal dari Panji Sakti. Kepala dinas saja saya hitung ada 4 apa 5 itu yang dari Panji Sakti asalnya, belum lagi yang penjabat-penjabat di tingkat teknis. Nah, dari hasil alumni yang kita hasilkan itu tentu
langsung ataupun tidak langsung, itu kontribusi pendidikan yang kita berikan kepada mahasiswa kita, kepada alumni-alumni kita tentu telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terkait dengan kebijakan, terkait dengan implementasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian dari sisi penelitian juga apa yang sudah kita lakukan, bahkan belakangan-belakangan ini memang Panji Sakti selalu digunakan oleh pemerintah daerah, ya utamanya terkait dengan penelitian-penelitian yang berkontribusi terhadap masyarakat luas. Misalnya saya contohkan saja misalnya terkait dengan peraturan daerah. Jadi banyak peraturan-peraturan daerah di Kabupaten Buleleng yang tim perancangnya itu berasal dari Panji Sakti. Nah itu merupakan suatu kontribusi juga kita terkait dengan keberadaan kita di Universitas Panji Sakti. Dalam bidang pengabdian ini juga yang dilakukan oleh baik secara kelembagaan maupun personal, dosen dan mahasiswa tentu juga banyak yang sudah kita perbuat selama 40 tahun belakangan ini. Ya, banyak staf-staf kita, bahkan kita memiliki staf dosen kira-kira 47 orang Pak Ketua. Sebagian besar diantaranya memang banyak digunakan, baik di pemerintahan, di pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya, maupun di instansi-instansi swasta dan di masyarakat. Itu banyak kita tahu misalnya staf ahli DPR kita Pak Ketua punya staf ahli DPR ada 2 orang dari kita, di Pak Putu dengan Pak Gunawan ya. Kemudian juga di pemerintahan, di banyak juga staf-staf kita, sebagian besar tadi saya sampaikan memang sudah digunakan di pemerintah daerah. Nah ini sejalan kami di lembaga itu memberikan keleluasaan penuh kepada teman-teman karena tugas utama dosen sebetulnya kan tidak hanya mengajar dan melakukan penelitian, tetapi bagaimana juga mereka melakukan pengabdian, dan salah satunya pengabdian yang bisa mereka lakukan adalah kontribusi mereka kepada lingkungannya masing-masing. Jadi Astungkare pemerintah daerah memberikan kesempatan dan kepercayaan yang baik kepada staf-staf kita, sehingga banyak staf-staf kita yang kemudian digunakan oleh pemerintah daerah dalam kerangka menjalankan program-program di pemerintahan. Nah itu saya kira sebagai bentuk wujud kontribusi kita lembaga terhadap pemerintah daerah dan juga masyarakat Buleleng. Hal lain yang tentu ke depan yang perlu kita benahi adalah bagaimana kita selalu meningkatkan kualitas diri di dalam, di internal ya. Jadi sebagaimana juga perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini Pak Ketua, kami di internal ada regulasi atau kebijakan yang selalu setiap periode kita harus meningkatkan mutu kualitas kita. Jadi metodenya adalah melalui akreditasi. Nah tahun ini kita ada 3 yang sedang dalam proses akreditasi institusi kita. Itu yang pertama, rencananya kita akan visitasi kalau nggak salah akhir atau awal Juni ini, karena kita sudah mengajukan itu di sebelum Agustus 2024. Jadi proses di Ban PT kemarin kami dapat informasi bahwa kemungkinan akan visitasi di akhir Mei maupun ataupun di awal Juni. Itu sebagai bentuk komitmen kita bahwa Lembaga Universitas Panji Sakti tetap berkomitmen untuk menjaga mutu dan kualitas pelayanan kepada mahasiswa. Kemudian ada prodi FKI bimbingan konseling dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, juga dalam proses visitasi sama juga dengan di institusi, dan ada lagi satu program studi kebijakan publik itu yang lagi proses pengajuan untuk akreditasi. Sebetulnya prodi ini sebenarnya sudah lolos pemantauan Pak, sudah kita dianggap bisa memperpanjang akreditasi kita ke depan. Namun karena ada kebijakan pemerintah, prodi ini tidak lagi dalam ranah Ban PT, sudah beralih ke lembaga akreditasi mandiri, sehingga kita harus mengikuti proses kebijakan itu yang pada akhirnya kita harus mengajukan reakreditasi ulang ke lembaga lembaga akreditasi mandiri itu. Nah selebihnya yang ekonomi sudah, kemudian pertanian mungkin tahun depan, hukum sudah, hukum baru kemarin keluar perpanjangannya, diakreditasinya masih dalam posisi B ya, atau dalam hal ini disebut kalau akreditasi sekarang adalah
baik sekali. Nah, itu sebagai bentuk komitmen kita untuk tetap menjaga kualitas layanan kita. Nah, di samping itu juga pada kesempatan ini barangkali saya sampaikan kita mengembangkan moto Sakti, Pak Ketua. Jadi Sakti itu yang kita ambil dari nama kita Universitas Panji Sakti yang juga sesunan kita. Kita dari dulu memang menggunakan nama sesunan kita Ki Barak Panji Sakti sebagai sebuah motivasi semangat bagi kita untuk bagaimana kita tetap bisa berjuang di tengah-tengah tantangan. Nah, Sakti yang saya maksud itu kita implementasikan S-nya yang pertama adalah bagaimana kita melayani dengan senyuman. Jadi harapannya pelayanan modern sekarang ini kan harus demikian. Di bagaimana mahasiswa kita itu kita anggap sebagai sesuatu yang harus kita layani dengan baik. Bukan kemudian kita yang harus dilayani. Nah, mindset itu perlu kita ubah karena sebelum-sebelumnya atau zaman dulu kan kalau perguruan tinggi itu justru mahasiswa yang melayani dosen, melayani pimpinan kan begitu. Kita rubah mindsetnya bahwa lembaga sekarang kewajiban dosen yang mesti harus melayani mahasiswa gitu. Dengan pelayanan dengan senyuman itu kita harapkan pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu akan lebih baik dan mereka yang dilayani itu akan lebih merasa dipuaskan. Kemudian A yang kedua itu adalah ASTRI. Jadi ASTRI itu dalam kaitannya adalah bagaimana kita menjaga lingkungan kita tetap bersih, menjaga lingkungan kerja kita tetap nyaman, sehingga dengan lingkungan bersih, dengan lingkungan yang nyaman, kita harapkan kita bisa bekerja dengan baik. Kemudian K yang ketiga itu adalah kreatif dan inovatif. Nah, ini kami pimpinan memberikan keleluasaan yang sangat penuh kepada pimpinan-pimpinan unit dalam hal ini fakultas maupun masing-masing unit yang ada untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya masing-masing. Sehingga kita berharap dengan potensi-potensi yang mereka miliki, mereka kemudian membangkitkan apa yang mereka miliki, apa inovasinya, kreativitasnya, itu bisa kita kumpulkan di lembaga untuk menjadi sesuatu yang sangat positif. Kemudian T yang keempat itu adalah tertib. Nah, tertib ini dalam kapasitas adalah tertib administrasi dan tertib dalam arti disiplin. Ya, tertib administrasi ini kita terkait dengan penilaian akreditasi kita karena semua sekarang by sistem ya. Jadi semua pekerjaan yang kita lakukan mesti harus kita arsipkan, mesti harus kita laporkan. Nah, itu yang kita tertibkan karena biasanya kita melakukan sesuatu lupa kita mendokumentasikan, lupa kita mengarsipkan, lupa kita melaporkan, sehingga tidak terdata apa yang sudah pernah kita lakukan. Nah, itu yang mulai kita tertibkan untuk ke depan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, maka itu mesti kita harus arsipkan, kita harus dokumentasikan, dan kita harus laporkan dalam sistem itu sehingga kegiatan-kegiatan kita terekam. Dan disiplin yang saya maksud adalah kita mencoba walaupun di tengah budaya yang memang agak sulit untuk bagaimana kita disiplin, saya mencoba untuk menerapkan itu ya seperti tadi Pak Dodi mungkin bisa mencontohkan ya bagaimana kalau kita kegiatan itu selalu tepat waktu. Kita mencoba dan terus mencoba itu walaupun agak berat, tapi mau tidak mau itu harus tetap kita lakukan karena disiplin itu adalah sebagai modal dasar di dalam suatu kesuksesan gitu. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, pasti hal yang utama itu adalah disiplin. Kepintaran itu mungkin nomor sekian gitu, ya. Yang lain mungkin nomor sekian, tapi yang pertama disiplin dulu. Percuma kalau orang pintar tapi kemudian nggak disiplin, pekerjaan pasti akan terabaikan. Jadi itu hal prinsip yang mesti harus ada dan berusaha selalu kita tanamkan kepada sivitas kita. Dan yang terakhir I itu adalah ikhlas Pak Ketua. Kenapa ini kita ambil? Karena faktanya di Universitas Panji Sakti apalagi seperti tadi yang saya sampaikan memang belayan tangan dari pemerintah belakangan ini agak berkurang sehingga kita betul-betul hidup mandiri Pak Ketua. Hidup mandiri kita hanya mengandalkan keuangan modal dari mahasiswa. Nah, dengan kondisi seperti sekarang di mana persaingan sudah agak semakin ketat, maka mahasiswa pun cenderung menurun, maka tentu juga berpengaruh kepada
sistem keuangan kita. Nah itu pasti berpengaruh terhadap penghasilan dan pemasukan dari personel-personel kita. Nah kalau kemudian tidak dibarengi dengan keikhlasan, tidak dibarengi dengan kesadaran untuk sama-sama kita mengembangkan lembaga ini, tentu akan sangat susah untuk bagaimana kita bisa menunjukkan eksistensi lembaga. Karena itu kami menanamkan kesadaran untuk bagaimana kita ikhlas. Dengan berapapun yang kita dapatkan, kita selalu ikhlas untuk menjalankan tugas kita, menjalankan kewajiban kita, sehingga harapannya tugas dan kewajiban kita itu kita akan lakukan dengan baik. Ya, nah itu yang bisa saya sampaikan Pak Ketua, mungkin tidak banyak, nanti kita akan sambung melalui diskusi, dan karena saya tuan rumah, nanti biar dari eksternal lebih banyak menyampaikan ya. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Pak Moderator Pak Putu Suardike. Oke, terima kasih Pak Rektor. Kita kasih aplaus dulu kepada Pak Rektor. Saya garis bawahi bahwa sebetulnya kami di Unipas, Pak Ketua, Pak Dodi boleh mengklaim dalam tanda kutip bahwa kita sudah berbuat, itu intinya disampaikan oleh Pak Rektor, sudah berbuat melalui Tridharma, termasuk terhadap pembangunan daerah kan gitu. Tetapi memang belum optimal, sehingga masih banyak hal yang perlu dibenahi ke depan gitu kira-kira. Nah mungkin nanti masukan dari Pak Ketua, dari Pak Dodi selaku wakil pemerintahan mungkin bisa menambahkan kira-kira yang dimaksud oleh Pak Rektor, pembenahan seperti apa lagi sih yang perlu dilakukan dari kacamata pemerintah daerah kan begitu. Selanjutnya saya persilakan Pak Ketua. Terima kasih moderator. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Dumugi antuk asong kartonugraha ida sang yang diwasa. Ringgalah mangkin, ring becik puniki, titiang sampun kolomin, titiang diundang. Persida kepaice panugraha ring ida sang yang diwasa, titiang, taler, anggap raja sarang sami, nemokang kerayuan lan kerajangan. Pak Rektor, saya yang hormati. Pertama moderator dulu, terima kasih atas waktunya Bapak. Kebetulan hadir Saudara Kadis Kebudayaan, pariwisata ya. Kebetulan kata saudara ini ke yang di DPR koni dengan teman-teman di eksekutif, saudara bupati, saudara artinya tiang tetap dalam rel bahwa kita adalah di beliau mewakili dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Semuanya yang hadir hari ini, yang tiang banggakan dan tiang hormati. Intinya pada hari ini tiang juga agak kaget karena di depan Bapak Ibu semua pada ada Pak Rektor, dosen-dosen semua. Kok rasanya tiang kecil banget ya? Enggak, jabatan tiang agak besar nomor 3 di Buleleng, tapi kemampuan tiang individu kayaknya jauh dari Bapak-Bapak sekalian. Tapi karena inilah tugas, kewajiban tiang sebagai Ketua DPR dari narasumber tiang coba bagaimana mengupas dari sebuah dialog kita hari ini peran serta Unipas di dalam pembangunan Kabupaten Buleleng. Tiang buka dulu dengan Om Manu Badrah Ketawiantu Iswata, semoga dari segala penjuru ada kebaikan yang hadir untuk kita semua. Dan rasanya tiang tidak salah kalau pagi ini tiang berpantun dulu Pak untuk Panji Sakti. Pak Mamat beli panci di Desa Bukti, tanam toga di kebun raya. Selamat untuk Universitas Panji Sakti, semoga terus jaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama tadi sudah disampaikan bagaimana peran anggota DPR yang tidak menggurui lagi, tapi kebetulan di belakang adalah teman-teman tiang. Kenapa tiang katakan teman-teman? Karena tiang juga masih melanjutkan di Unipas ini. Tiang mungkin nanti kalau dapat gelar tidak gelar-gelur lagi, tapi sarjana ekonomi nantinya. Jadi Unipas. Kalau beliau adalah alumni, Pak Wakil adalah alumni sarjana, ada sarjana hukum dan sebagainya. Tiang coba nanti masuk dalam ekonomi, bagaimana memerankan diri di Unipas ini bisa memberikan sedikit sumbangsi pemikiran tiang bagaimana menangkap sebuah peluang ekonomi di Kabupaten Buleleng. Karena mungkin setiap daerah akan berbeda nanti alumni-alumni dari ekonomi melihat pasar dan peluang-peluang yang ada di kabupaten masing-masing. Tetapi nanti kita coba bagaimana
menggarap Buleleng ini sehingga Unipas ini dapat imbas bahwa kita masuk ke parodi ekonomi mendapatkan hasil yang luar biasa setelah kita tamat dari universitas ini. Di satu sisi kalau Buleleng sudah kami yakini dan Tiang sendiri juga di DPR UTN Buleleng punya kelompok ahli yang hebat-hebat berasal dari universitas ini. Contoh, kalau tak ada beliau, udah ada beliau, rasanya gimana? Karena memang kelompok ahli itu banyak dipengaruhi oleh sisi politik ya. Mungkin setiap fraksi akan mengirimkan orangnya, ditempatkan di sana, mengerti atau tidak dalam tugasnya sebagai kelompok ahli, ya dipaksakan saja gitu. Yang penting nyontol ikut rapat, dapat gaji. Apa buta gajinya itu apa berkaca, yang tidak tahu. Nah, dia tidak bisa mengukur kemampuannya secara langsung, tetapi dari segi disiplin ilmu dan tugas-tugasnya, berarti siapa yang mampu menyelesaikan. Kalau tidak ada beliau-beliau ini, mampus kita nanti kayak gitu. Nah, Tiang aplaus dulu dengan Pak Suardike, Pak Gunawan. Dan Tiang rasakan itu karena dalam setiap pembahasan apapun, Tiang selaku ketua DPR, teman-teman juga di fraksi, teman-teman di setiap komisi, perlu orang-orang yang mendampingi agar kita tidak salah ucap. Karena latar belakang kami lahir dari pilihan masyarakat. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena disiplin ilmu kami, bukan karena gelar-gelar yang berderet-deret itu kita bisa jadi seorang DPR. Bapak tahu mungkin itu. Oleh karena itu kami harus punya yang ahli-ahli di samping kami. Sehingga kami agak lagas lah. Ketika bicara tentang ini kami sudah punya pedoman bahwa orang-orang pemikir saya adalah orang-orang yang punya ilmu dan sekaligus punya pedoman sebuah kebenaran berdasarkan keilmuannya. Oleh karena itu bagaimana peran mahasiswa atau teman-teman yang sudah lepas dari sini banyak banget. Kalau di harapan kita ke depan juga, ini karena kita kan flashback, hari ini Unipas sudah memberikan banyak talenta atau orang-orang yang punya kedisiplinan ilmu sudah berada di semua OPD. Contohnya Pak Kadis hebat dia. Dia juga tidak tahu lulusan di sini. Berarti orang-orang yang lahir dari sini hebat-hebat juga, walaupun di swasta. Ya. Tiang katakan hebat, Tiang tidak pernah melihat nilainya, tetapi beliau tampil di setiap publik bagus dia gitu. Dia memerankan diri walaupun mungkin disiplin ilmunya bukan pariwisata di sini Pak ya, bukan. Tetapi dia bagus mengembangkan pariwisata. Bagaimana kebudayaan itu bisa dalam kategori beliau kemas dengan baik dan beliau pun terlepas dari sini karena sudah dididik dengan baik, beliau belajar dengan baik juga dalam bidangnya sendiri. Nanti mungkin akan dirotasi, mungkin ke perizinan atau kemana, nanti gampang-gampang saja Bapak berkomunikasi dengan beliau. Mudah-mudahan nanti dapat tempat yang bagus di asisten, nanti beliau bisa mengemas bahwa merancang ke depan program-program Buleleng ini berkaitan juga dengan apa yang dibutuhkan oleh Panji Sakti bisa bagus ya, tidak seperti kemarin. Artinya bagaimana peran pemerintah untuk membangun Panji Sakti ini kayaknya stuck kemarin, hilang Pak ya. Betul ya Pak ya, sempat hilang ya, padahal kita punya kemampuan dan kekuatan. Maka dari itu kebetulan Tiang sekarang menjadi motor penggerak, saya akan berusaha tidak lagi seperti kemarin dalam per tahun itu harus dianggarkan lah. Kenapa mendirikan Panji Sakti ini dengan latar belakang korpri ya yang membangun ini, kenapa dilepas begitu saja, mana tanggung jawab pemerintah? Kita berkaca di daerah lain, semua kok universitas-universitas yang ada kaitannya dengan pemerintah dibiayai dengan baik. Kenapa kita tidak? Jangan memakai ego sektoral seorang pemimpin. Kecewa pemimpinnya diputus juga bantuannya, ini yang salah. Pak, ini karena Buleleng butuh pemimpin-pemimpin, orang-orang yang bekerja di pemerintahan itu hebat. Dan Tiang nanti harapkan Bupati dan Wakil Bupati berproses gininya P3K ini yang masih pendidikannya belum S1, Tiang harapkan harus ke sini semua. Setuju ya? Kalau memang individunya adalah miskin, tetapi dia tenaga P3K, subsidi silang dari pemerintah. Karena dengan target visi misi pemerintah kemarin 1 KK 1 sarjana, ya bisa kita wujudkan dengan cara-cara seperti itu. Rasanya tidak terlalu besar Pak Rektor, kecil itu gitu loh. Daripada kita pasang gini di sudut-sudut jalan itu loh. Videotron kayak itu, berapa besar sih hasilnya, berapa sih membuat masyarakat kita pinter. Tanpa videotron itu kalau masyarakat pinter semua bisa kita kejar, kan begitu Pak. Nah inilah program-program yang seperti ini
di masa kepemimpinan Tiang dengan staf ahli, nanti Tiang koreksi semua. Bapeda boleh membuat program rancangan selama 5 tahun dan per tahun, tetapi kami tetap sebagai pengawas agar yang memang betul-betul ada skala prioritas. Jangan sampai pembangunan yang bisa dilaksanakan dibiayai di tahun berikutnya, tetapi sudah dipasang sekarang. Nah sekarang DPR berperan seperti itu. Maka jebolan-jebolan Universitas Panji Sakti yang akan ajak bekerja penuh, bertanggung jawab pada pemerintah Kabupaten Buleleng, dan implementasi kita adalah kita mewakili masyarakat agar betul-betul masyarakat menikmati dan merasakan bahwa inilah pembangunan yang kita rasakan dari pemimpin ini. Berapa besar PAD-nya kita sampaikan dengan baik. Terus dari mana sumber-sumbernya sampaikan dengan baik. Sudahkah keberpihakan itu berhasil kita berikan dari semua sumber yang ada. Contoh kalau pajak kendaraan bermotor sekarang 128 miliar diberikan bagian, kok banyak jalan yang masih berlubang gitu loh. Kok ada orang jatuh karena jalan berlubang, ini keterlambatan pemerintah. Maka controlling itu terus kita lakukan. Bapak juga, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan yang masih berada di posisi kuliah hari ini, tolong ikut juga memberikan masukan di luar keterbatasan kami sebagai anggota DPR. Maka peran Unipas terus akan kita jadikan sebuah parameter yang utama agar memberi masukan kepada anggota DPR Kabupaten Buleleng. Kemampuan 45 anggota DPR tidak seperti dosen, tidak seperti orang-orang kuliahan, tetapi terbatas Pak. Ada juga yang menjadi penonton setia dalam rapat. Ngerti Pak penonton setia, mesti dakep gini Pak, dari masuk sampai keluar dia nonton aja temannya bicara gitu. Artinya Bapak tahu dari 45 itu paling yang berpikir ada 15. Itu realita. Tetapi inilah sebuah potret kita dalam politik dan demokrasi di Indonesia. Bahwa orang pintar banyak. Tetapi orang yang diberikan kesempatan menjadi anggota DPR, baik di tingkat kabupaten, daerah, dan pusat itu tidak bisa dipaksakan karena kemampuannya. Tapi dia harus terpaksa masuk karena memang pilihan masyarakat untuk mewakili masyarakatnya. Mungkin itu yang lebih tepat yang gambarkan. Maka hari ini yang berada di depan ini bagian dari sebuah potret DPR Kabupaten Buleleng secara menyeluruh, potret wakil rakyat secara menyeluruh, sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya andai kata dalam perjalanan kami 5 tahun banyak hal yang mungkin lepas dari pemikiran Bapak, mungkin jauh dari mungkin ekspektasi Bapak, kayaknya dengan kata maaf kami bisa sampaikan pada Bapak dan Bapak dengan dari lubuk hati yang paling dalam bisa memaafkan kami. Tapi peran serta Bapak, peran serta teman-teman semua dalam membangun Buleleng kami harapkan kita bisa hadir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selain itu dalam kesempatan yang baik ini juga selain di pemerintahan, kita juga pengen Bapak moderator, Bapak rektor, kita tangkap peluang-peluang yang ada di luar. Karena kita tidak mungkin akan ikut membangun Buleleng ini dari sisi kita harus mengabdikan diri menjadi pegawai di OPD Kabupaten Buleleng. Tetapi kita bisa berada di luar pemerintahan, tetapi bisa sumbangsi pemikiran dan bisa kita memberikan sesuatu yang terbaik. Apa sih yang ke depan ini diharapkan oleh pemerintah pusat? Kemarin saya dapat bicara dengan Kakan Rekan Bali, yang diperlukan sekarang kalau di Buleleng dengan jumlah P3K hampir 6.000 sekian Pak, dengan harus menyerap dana PAD kita 300 miliar di tahun 2026, ketika sudah semua dipertekkan semuanya, baik paruh waktu, baik tahap 1 dan tahap 2 ini luar biasa. Artinya ketika kita berbicara tentang P3K, ya PAD kita dari 661 miliar per tahun ini Pak ya, yang kita rancang, ya sudah hampir 45% habislah untuk itu. Namun Kak Kanrek bilang kemarin, apakah masih peluang-peluang ada di instansi, rasanya sudah tertutup, tidak akan bisa berdasarkan Permen Dagri juga, sudah tidak mungkin menerima honor daerah lagi. Tetapi ada peluang di pendidikan. Saya sudah bicara kemarin, apakah orang-orang P3K paruh waktu ini bisa disetarakan, nanti kita tangkap Pak. Kalau kita ada penyetaraan ada D3, mungkin ada SMA dan sebagainya, karena dia punya talenta dan kemampuan mengajar, apakah tidak bisa dia ke PGSD? Kita tangkap di sini. Karena itulah pemerintah punya pekerjaan, ya harus didorong ke Unipas. Terus apakah yang lain-lain bisa dimasukkan karena yang diperlukan sekarang adalah pertanian dan perindustrian dan pariwisata tenaganya, apakah yang paruh waktu ini bisa kita direct nanti kita sekolahkan lagi di sini dengan ilmu pertaniannya agar tidak membebani pemerintah terlalu banyak. Kan bisa saja Pak, boleh katanya. Berarti tangkaplah peluang itu Universitas Panji Sakti.
agar nantinya teman-teman yang paruh waktu lagi 559 itu bisa kita setarakan di tempat ini. Bagaimana peran pemerintah nanti kita atur bersama-sama, buatkan MOU, semua jalan dengan baik. Yang miskin bisa menjadi orang yang punya sarjana S1. Karena begitu bangganya orang-orang desa, Pak, kalau orang desa bilang hari ini di daerah Tiang itu kan orang bisa ngomong dan sebagainya. Wih, jelema berpendidikan tuh. Ketika berbicara kata jelema berpendidikan, rata-rata S1. Aman di bawah S1 sih orang jelema pendidikan. Wih, dua kali itu jelema berpendidikan tuh, tamatnya di Unipas hebat juga ya, gitu loh. Yang maunya Unipas menggaung sampai ke desa. Sekolah negeri belum tentu juga melahirkan orang yang hebat. Tapi Universitas Panji Sakti banyak melahirkan yang orang yang hebat. Karena kenapa? Makanya jangan gengsi Pak. Marepu hiji tamatane Panji Sakti, gengsi ragu jualan kemudian tampilkanlah bahwa kita orang hebat berasal dari Panji Sakti. Kita bisa tampil di depan, kita bisa menjadi, ketika orang membutuhkan kita sebagai seorang yang bisa memberikan masukan, terus menumbuhkan kekuatan orang yang sebagai motivator, ya kita tampil sebagai motivator. Oke nih, ngomongin pertanian saya bisa, karena sarjana pertanian juga ada di sini Pak kan, seperti itu. Cuman peminatnya sedikit. Saya pengen mencetak sarjana pertanian adalah petani-petani yang berdasi. Petani yang memakai intelektualitas, bukan lagi petani yang nyangkul sendiri. Itu keinginan Tiang. Dan bagaimana nanti merumuskan itu, sudah kita berdiskusi lebih panjang lagi, di DPR Kabupaten Buleleng boleh, dengan pemerintah juga boleh. Itu yang Tiang harapkan. Bapak Ibu sekalian Tiang hormati, sekali lagi Tiang tidak akan memuji terlalu tinggi Universitas Panji Sakti karena Tiang merasakan bahwa banyak talenta-talenta yang sudah berbuat di pemerintahan Kabupaten Buleleng, banyak juga pemikir-pemikir yang ada di masing-masing pemerintahan desa. Kalau Tiang cek kaur, kepala dusun banyak juga lahir dari Universitas Panji Sakti, berarti peran Panji Sakti dalam bangunan Buleleng tidak diragukan lagi. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Panji Sakti. Sehingga mari kita, walaupun tanpa diperintah oleh Pak Rektor, mungkin Pak Ketua Yayasan, saya akan menjadi corong di masyarakat untuk menyampaikan, hayo ke Panji Sakti. Nah, asalnya Ketua DPR ngomong gugune Pak, apa kelebihannya seperti ini. Nanti di ini mari Bang cerita lebih. Kita lebihkan bahwa apa yang berhasil, jangan tunjukkan bahwa ini tamat itu, ini lulusan itu, wakil bupati aja di situ, sarjana hukum. Nah hukumnya walaupun sing liu bakat tangan yang penting nama hukum itu loh. Sing nobrok hukum Pak, kan begitu. Itu intinya. Artinya kita bangga juga sebagai sarjana hukum yang kilat tetapi mampu berada tataran yang menjadi penguasa. Kan begitu. Orang juga punya disiplin ilmu yang tinggi belum tentu dapat kesempatan jadi wakil bupati Pak. Bupati, ketua DPR jarang. Kalau tidak didukung oleh bagaimana kekuatan partai itu. Tiang berbangga banget hari ini. Makanya dibilang menjadi narasumber di sini. Pagi kemarin Tiang udah sore datang dari Jakarta, pagi tadi udah karena hujan deras Pak di Roga. Makanya Tiang agak terlambat sedikit. Tiang maunya seperti Pak Kades juga mau jam 8 hadir. Tapi keterlambatan ini bukanlah menjadi sebuah halangan. Bapak Ibu sekalian yang hormati, tadi Tiang udah sekilas yang ingin sampaikan. Tiang belum tahu secara rinci juga Tiang tidak menanyakan apa sih kenapa diberikan nama Panji Sakti gitu loh. Tapi Tiang coba ketika mencari kata Panji itu adalah lambang sesuatu lambang yang kebesaran, berarti Panji ini harus besar nantinya. Sakti itu adalah kuat, hebat. Berarti orang-orang yang besar dan hebat lahir dari Panji Sakti mudah-mudahan ya Pak ya. Itu. Dan kita berkomitmen memperjuangkan Panji Sakti setiap tahun akan dapat bantuan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan Panji Sakti ini. Nanti buktikan di 2026 Pak ya. Tapi di perubahan nantinya karena ini udah tersusun Pak. Dan yang bisa berkolaborasi dengan kabupaten lain. Kabupaten lain Badung dan Gianyar nanti untuk bisa turut serta. Apa yang Bapak butuhkan di sini. Kenapa saya bilang begitu? Yang udah dapat bicara lebih dulu dengan Bupati Badung kemarin lama di Jakarta, terus dengan Bupati Gianyar juga lama. Kenapa yang bidik Gianyar sama Badung? Dia punya pendapatan asli daerah yang sangat tinggi. Maka ketika Tiang mampu membawa seperti ke Groga kemarin dana sekitar 25-30 miliar di tahun kemarin. Kenapa untuk menyumbangkan Panji Sakti mencarikan dana 1-2 miliar tidak bisa? Yang pasti bisa. Gitu loh. Modal Tiang tahu Pak, modal Tiang tahu tidak dekat dengan Bupati, padahal sulit yang dekat sebenarnya.
Tetapi dengan Tiang berjalan di politik sendiri, tidak punya keluarga, tidak punya sepupu atau siapa-siapa, Tiang berusaha berjalan dengan tahu bagaimana keinginan dan kesukaan bupati-bupati itu yang punya dana besar. Cuman ngabe masakannya Pak, ngabe serosot besiap, jak serbawang, misi lontong kan bau. Dia bilang enak. Sudah enak marah aja, keuangan dana, bang ini 1,5 miliar itu. Tekan di Badung dia udah janjian, bin abang tuh, gitu loh. Bang ini 20 miliar, berarti kan tidak perlu suap menyuap. Tidak perlu, mani bang 20%, bang ibanda ada. Cuman beli siap modalnya 150 ribu, kian biaya transport kamu. Selesai Pak, man 20 miliar. Nanti main Pak gitu. Nah, makanya Tiang cari ekonomi. Bagaimana, kan prinsip ekonomi, pengeluaran sedikit-dikit. Kan mana hasil segede-gede ini. Belum berjalan Pak, dari Ketua DPR gitu loh. Yang udah berjalan. Dan hari ini di tahun 2026 ini, yang diberikan Mbak Ibah dan Mbak Badung, lagi 23 miliar. Untuk kepentingan pariwisata, pembangunan pura-pura di Kecamatan Groga. Ada pura desa, pura gini yang carikan tuh ada 2,5. Dan termasuk juga dari Gianyar dapat yang dengan serbawang senilai 250 dapat 1,5 miliar. Untuk kepentingan buat sumur bor untuk petani-petani, terus untuk sekolah-sekolah ada beberapa yang buatkan dan ada satu buat yang di sekolah Tiang sendiri di SD 1 Groga buat gedung serbaguna. Artinya apa? Tiang mampu kok berperan di politik secara dinamis tanpa harus Tiang neko-neko. Kita dihargai sesuatu hal yang Tiang kecil bawa dengan penghargaan yang cukup besar. Itu yang Tiang lakukan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang Tiang hormati, Tiang mungkin tidak berpanjang lebar, tapi hari ini pokoknya untuk Buleleng peran Panji Sakti luar biasa. Karena Tiang nanti jadi alumni dari Panji Sakti, Tiang akan memerankan diri ke universitas ini. Biarlah orang-orang yang lahir dari Panji Sakti ini memerankan diri di Kabupaten Buleleng dan Tiang akan fokus memerankan diri di Panji Sakti ini agar Panji Sakti semakin besar dan hebat. Oke. Mungkin itu saja dan selamat Dies Natalis ke-40. Kedewasaan umur yang 40 semoga memberikan efek yang luar biasa kepada Kabupaten Buleleng. Kalau tadi disampaikan dengan senyuman kita bisa dinilai baik. Karena dalam ribuan orang tidak tanpa alat pengeras suara dan sebagainya, hanya senyum yang kita berikan bisa dinilai orang ini akan baik, orang ini akan ramah. Tadi dari Sakti itu ada senyum di awal, bukalah dengan senyum Pak. Tapi kami ingatkan janganlah senyum di ruang-ruang yang hampa, karena bisa digila katakanlah Pak. Dan kalau ini adalah pejabat di pemerintahan, kami nanti setelah banyak menilai ada pejabat-pejabat teras, artinya ketika tamat dari sini hanya sebagai seorang petani, pejabat teras depan kamu Pak. Artinya pejabat semua, pejabat teras depan, ada pejabat di pemerintahan. Dan Tiang sedikit, Bapak mudah-mudahan Pak Rektor bisa tangkap, kemarin Tiang ke DKI Jakarta, ke Dharma Jaya, dia adalah mengelola pemotongan hewan dan penggemukan hewan yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan pertanian yang ada di sini, kenapa kita tidak mengarah ke peternakan. Karena harapan yang terbesar petani-petani di Buleleng adalah tidak lagi menunggu pemasaran itu di hari raya kurban, saya sudah sampaikan. Tetapi setiap saat sudah ada kerjasama dengan nilai kilogram yang sudah menjadi kontrak. Sehingga petani nantinya memelihara sapi, memelihara babi, kambing, sudah menunggu berapa gemuknya. Karena 200 sampai ke atas, kita tinggal menunggu. Wah menbu 300 kali 55, sudah tidak orang coba giat ngarit dan memberikan pakan ternak saja sudah selesai. Itulah sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah nantinya untuk mensejahterakan petani, peternak dan yang lain-lain yang berkaitan. Tidak lagi disabotase dengan tengkulak-tengkulak. Petani tuyuh-tuyuh ngetahun ngangon Pak, tidak bisa beli tanah. Tetapi tengkulak sekali hari raya kurban dia bisa beli berhektar-hektar. Di mana keadilan yang diberikan kepada petani peternak kita. Maka pemerintah melalui BMD nanti akan berperan mengambil semua hasil ternak dengan bekerja sama dengan Dharma Jaya. Dan nanti kalau memang Tiang sudah undang, kalau beliau bisa hadir, Tiang akan ajak ke universitas ini. Sebagai bentuk bahwa kita nanti bisa menangkap apa yang harus kita lakukan ke depan. Bagaimana anak-anak kita yang memang tidak punya kesempatan di pemerintahan, di swasta dan sebagainya. Dia akan menjadi petani yang mandiri, petani yang berdasi. Karena petani itu mampu menghasilkan uang yang banyak. Patuh mesti DPR setiap kini bisa berdasi karena beliau lapis. Gitu loh. Yang petani terus sampai hari ini petani yang malu. Malu ngejekin swalayan, malu ngejekin kantor-kantor yang hebat. Karena dia merasa kecil. Tidak mampu bersaing di mata pegawai-pegawai atau orang-orang yang bekerja swasta.
Marilah kita bangkitkan petani bersama-sama, marikan perankan diri, perankan Universitas Panji Sakti ini sebagai sebuah universitas yang betul-betul mampu melihat masyarakat Buleleng secara utuh, mampu melihat masyarakat Buleleng sebagai sebuah masyarakat yang punya tempat ruang agraris, maritim, dan mungkin dari tempat-tempat yang sudut di sana yang jauh dari pengamatan kita mampu menjadi masyarakat yang kuat, yang hebat, dan mapan dalam ekonominya. Mungkin itu saja sebagai kata terakhir Tiang, dan sekali lagi terima kasih banyak hari ini diberikan kesempatan dan waktu untuk tampil di depan orang-orang hebat, dosen-dosen yang menjadi partner kami di DPRD Buleleng nantinya memberikan masukan untuk kemajuan Buleleng yang kita cintai bersama. Oke, Menika Dumun sebagai penutup Don Bunut Sisen Jurang Biumas Ring Jabopura dan manut di tiang aturang di tiang unas gengeren Sinampura. Om Santi 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 Om. Galah titang waliang waktu tiang kembalikan. Terima kasih Pak Ketua. Kasih aplaus yang keras ke Pak Ketua. Bapak dan Ibu sekalian, dari penjelasan Pak Ketua tadi sudah sangat jelas ya. Nanti ada banyak hal yang bisa disampaikan dalam sesi diskusi. Tapi saya garis bawahi. Yang pertama bahwa menurut pandangan Pak Ketua, Unipas itu sudah berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Tetapi ke depan daerah masih membutuhkan kontribusi yang lebih besar lagi dari Unipas. Tidak hanya dalam hal menghasilkan lulusan yang ke arahnya itu ke birokrat, tetapi juga menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu menjadi wirausaha yang kuat dan mandiri. Itu tadi harapan dari Pak Ketua, kan gitu ya. Mudah-mudahan peluang ini bisa kita tangkap. Baik, selanjutnya saya persilahkan Pak Ketua Kepala Dinas Pariwisata, Pak Dodi. Terima kasih pada pembawa acara, moderator, mohon maaf. Selanjutnya saya akan mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu buat kita semua. Salam wonderful Indonesia. Jadi kalau di Dinas Pariwisata itu harus selalu ada salam wonderful Indonesia. Kita orang ini ke pusat, pasang play. Yang saya hormati rekan narasumber. Tadi kalau rekan kita panggil rekan dulu sekarang ya. Kalau di gedung DPR yang mulia. Kalau di sini kita rekan jadinya. Rekan narasumber Bapak Ketua DPRD Kabupaten Buleleng yang paling ganteng sebetulnya. Moderatornya tadi salah karena kalau ganteng itu harus berkumis. Maka tepuk tangan dulu buat Ketua DPRD. Nah, kalau tadi dibilang sakti, S-nya yang pertama adalah senyum, maka kalau kita senyum tanpa kumis, memble. Tapi kalau senyum dengan kumis itu super top. Baik. Kangkong kita saling ngajum dulu deh. Kemudian juga rekan Pak Rektor Maje, anak muda yang boleh saya bilang muda karena rambutnya masih hitam semua. Ya, kalau saya sudah putih berumbun. Oh, ternyata Pak Ketua juga hitam semua. Hebat. Jadi memang awet muda beliau. Dan dan rekan-rekan hadirin sekalian, senior tiang, sareng sami, sane, banget tresna sihin ti tiang. Jadi saya pantun singkat ya. Pak Ketua dan Ibu Santi naik artop. Ya, Universitas Panji Sakti memang top. Namun tuh deh, kanggo. Oke, ya saya inti-intinya saja, karena tadi sudah diropel oleh Pak Ketua, dari Sabang sampai Merauke sudah beliau ambil, nah sekarang kita tinggal inti-intinya saja. Bagaimana kontribusi Universitas Panji Sakti terhadap pemerintah daerah? Nah kalau kita melihat daripada apa fungsi daripada perguruan tinggi adalah Tridharma perguruan tinggi. Nah saya awali dari situ. Yang pertama pendidikan. Pendidikan yang telah dilakoni di dalam perguruan tinggi yang namanya Universitas Panji Sakti telah menghasilkan lulusan. Kalau kita lihat lulusan, kita cermati lulusan di eksekutif,
di pemerintah Kabupaten Buleleng yang eselon 2 sekarang dari 24. Nah, karena banyak yang kosong ya. Dari 24 eselon 2 ada 7 orang yang lulusan Panji Sakti. Kalau dipersentasekan matematika saya karena kendor itu sekitar 27,5%. Oh, eselon 2-nya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang promosi lagi ada yang dari lulusan Universitas Panji Sakti. Itu artinya apa? Bahwa alumni dari Universitas Panji Sakti di samping memang tujuannya kalau kita kuliah adalah akan menuju dunia kerja. Ini kebetulan yang masuk anak Bomegai dia masuk kan masih perlu menuju dunia kerja ya. Nah, ini berkualitas karena dibuktikan itu tadi. Apalagi ditambah dengan berkarir dari sisi politik yang sudah lulus Pak Wakil Bupati, kemudian yang belum lulus ya? Ya belum lulus. Jadi tahun ini jangan sampai kecak nanti. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng. Nah, begitu kualitas alumni yang ada Universitas Panji Sakti yang patut kita banggakan dan tentunya kedepannya tadi bagaimana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa turut melaksanakan tugas itu Universitas Panji Sakti yang selama ini saya secara pribadi sebagai alumni mencermati bahwa jadi terus terang aja mahasiswa itu ya cara gendingannya karadang gitu kan. Kan ada gendingan gitu. Cara petapan roko ya nguredang gitu kan. Nah, kalau ini memang Yayasan Korpri Panji Sakti milik daripada Pemka Buleleng tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Mari beri plus kepada Bapak Ketua DPRD kita. Ya. Ada peluang, ruang dan regulasi memungkinkan untuk itu. Dan dalam program Satu Desa Satu Sarjana kami juga sangat mengharapkan bagaimana masyarakat yang tidak mampu itu bisa PKS dengan Universitas Panji Sakti untuk diarahkan mencapai gelar sarjananya di sini dengan beasiswa dari pemerintah kabupaten maupun provinsi Bali. Kan begitu. Nah, yang selanjutnya dari bidang penelitian. Ya, namanya penelitian, ini yang sering saya lihat adalah rekan-rekan dosen, bahkan Pak Rektor itu sendiri paling sering saya lihat itu di Brida dalam rangka membuat kajian, membuat penelitian dan kajian akademik terhadap apa? Terhadap suatu hal yang terkait dengan sebagai sebuah naskah di dalam menyusun sebuah kebijakan. Ya, naskah dalam menyusun sebuah kebijakan, baik itu berupa peraturan daerah, baik itu berupa peraturan bupati, ya, yang menjadi landasan bagi siapa? Bagi eksekutif untuk melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan daerah. Nah, itu wujud kontribusinya. Dan itu perlu kita tingkatkan lagi karena yang saya cermati sambil ngajum kita mengoreksi juga ya, evaluasi kan enggak apa ya, di sudah 40 tahun usianya ya tentunya kita sangat berharap di 50 tahun yang akan datang, ya kalau kita berhitung Pak Ketua 50, kan lagi 10 tahun ini. Nah, tentu di periodisasi kalau 2 periode ke depan, ini Universitas Panji Sakti telah menjadi universitas yang patut diperhitungkan di tingkat Provinsi Bali dan bahkan di tingkat nasional. Nah, bagaimana caranya? Tentu strategi-strateginya adalah salah satunya peningkatan kualitas daripada para pendidik, dosen dan pengajar. Nah, kalau ada regulasi untuk itu, mari kita pikirkan bersama supaya yayasan yang kita miliki ini bisa, tadi sudah disampaikan, di samping infrastruktur, sarana prasarana, dari hibah, dari pola apa yang bisa membiayai itu untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar. Nah, itu tentunya kalau udah tenaga pengajar melaksanakan tridharma perguruan tinggi, di samping pendidikan juga penelitian kualitas kajiannya akan lebih meningkat lagi. Yang terakhir tentang pengabdian kepada masyarakat. Tentu dari 4 prodi ya, ada 4 apa 5 prodi?
Oh, udah 6 prodi ya? Berarti saya salah lihat di website. Nah, jadi ini tentunya memiliki peran penting untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama. Oke? Berkolaborasi bersama dalam pengabdian kepada masyarakat. Banyak hal-hal di bidang sosial, budaya, hukum, di bidang ekonomi yang bisa disumbangsihkan kepada inovasi-inovasi terhadap perkembangan masyarakat. Apalagi di bidang pertanian. Karena Buleleng ini adalah kabupaten agraris. Pariwisata adalah bonus. Jangan dibalik-balik. Karena potensi kita yang sebetulnya adalah agraris. Agraris karena memang lahan pertanian kita luas. Oleh karena itu, mari mindset itu kita rubah. Di mana selama ini orang petani kita itu hanya sebagai petani mandor. Kenapa petani mandor? Karena memang yang pemilik lahan itu nyakapang ataupun ngalih harian dan seterusnya. Tidak pernah ada petani yang kita lihat yang memang betul-betul dia bertani dengan menerapkan teknologinya. Kebetulan prodi jurusan atau apanya itu tentang agroteknologi. Nah, tentunya ini nyambung sekali dalam rangka tadi Pak Ketua menyampaikan bagaimana petani berdasi. Nah, sehingga itu menjadi bahan evaluasi bagi prodi pertanian. Kenapa mahasiswa kita tidak bisa kita raih seperti itu? Nah, tentu ini secara bersama-sama perlu kita sokong bersama Pak Ketua, dari eksekutif, dari legislatif untuk keberpihakannya kepada Universitas Panji Sakti, dan tentu ini awal yang baik di usia yang ke-40 tahun ini, dan kami sangat berharap Sivitas Akademika Panji Sakti menyusun langkah strategis. Ya, langkah strategis 5 tahunan, kalau RPJM daerah kita 5 tahun, di sini juga supaya ada langkah strategis 5 tahun yang akan datang seperti apa, dan nantinya bisa kita diskusikan bersama dengan para alumni. Kebetulan alumninya kan ada di eksekutif sebagai wakil bupati, pucuk pimpinan, ada di legislatif sebagai pucuk pimpinan, sehingga bisa kita sinergikan bersama supaya tidak omon-omon saja, betul tidak? Habis ini harus ada aktualisasi nyata untuk pengembangan Universitas Panji Sakti yang sangat saya cintai dan kita banggakan bersama. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om Suksema. Terima kasih Pak Kades. Sekali lagi kasih aplaus ke Pak Kades. Izin panitia dari RRI on air ya, Bu Yati. Oh, Pak Rektor, Pak Ketua, Pak ini mungkin kita sapa juga kalau ada pemirsa RRI ya yang kebetulan ikut mengikuti kegiatan ini. Terima kasih kepada pemirsa pendengar RRI dimanapun berada ya Pak Rektor ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dari penjelasan Pak Dodi tadi juga sudah gamblang sekali ya. Intinya menurut pandangan pemerintah Kabupaten Buleleng, Unipas juga sudah berkontribusi banyak melalui kegiatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Hanya ke depan masih banyak hal yang perlu dilakukan dan perlu berkolaborasi Pak ya. Pemerintah daerah siap mendukung penguatan Tridharma Perguruan Tinggi Unipas ke depannya. Itu yang saya tangkap. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita startnya kita tadi jam 9 Pak. Oleh karena itu kita masih punya waktu sampai dengan pukul 10.15 menit. Ya, kita punya waktu masih cukup panjang ini. Kita masuk ke seksi berikutnya, yaitu seksi diskusi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dari sayap yang sisi selatan dulu. Silakan Pak Madi Suarsana pertama. Ada lagi Pak Nyomantoye. Ada lagi mungkin 3 ya. Ada lagi dari mahasiswa, dari alumni. Sayap yang selatan dulu. Ada? Hanya 2. Ya silakan Pak Madi. Pak Putu Parmile. Silakan.
Silakan Pak Made. Silakan Pak Made. Terima kasih Pak. Perkenalkan Pak, saya dosen Fakultas Pertanian. Ya cukup senior lah gitu. Sudah sampai 40 tahun saya di sini. Tadi mendengar dari Bapak Ketua, saya juga salut sekali gitu ya. Perhatiannya, sudah paham bahwa selama ini kita seperti anak yang hilang gitu ya. Sekarang mau diambil gitu Bapak Ketua ini. Nah, tapi kami sebagai dosen gitu Pak ya, terutama dari Fakultas Pertanian, ini memang seperti yang Pak sampaikan itu paling sepi peminatnya Pak. Nah ini memang anehnya di situ, paradoknya kan di situ Pak. Selalu kita membanggakan pertanian, tapi kok nggak ada yang berminat ke Fakultas Pertanian. Ya tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa akan ada satu desa satu sarjana gitu ya. Nah kami sebetulnya pingin Pak, ada komitmen dari Bapak gitu ya. Untuk tahun ajaran ini kira-kira bisa nggak, tadi kami diskusi dengan teman-teman ini, bisa nggak 10 gitu, dikasih subsidi dulu, dikasih biaya gitu ya. Supaya ada mahasiswa pertanian yang masuk untuk tahun ajaran ini. Ya kami pikirkan kan setiap sarjana itu di pertanian ini hanya butuh dana 5 juta Pak, sampai tamat gitu, 10 sampai skripsi gitu ya. Jadi Bapak menyiapkan hanya 100 juta Pak, sudah bisa menghasilkan 10 sarjana. Nanti kami akan carikan mahasiswanya Pak, nanti kami akan carikan ketua-ketua kelompok tani, ayo kita kuliah sini di Panji Sakti gitu. Karena saya juga banyak di lapangan gitu, banyak sekali orang-orang yang vokal di media sosial gitu, tapi tanpa latar belakang pertanian. Tapi dia ngomong banyak sekali pertanian Pak. Sampai wah ini kok yang disampaikan salah semua ini. Tapi karena dia followernya banyak sekali, datang ke rumahnya gitu. Tapi yang disampaikan saya juga sampai ngeri-ngeri sedap gitu Pak. Karena banyak yang nggak benernya gitu ya. Nah kalau misalkan mereka bisa teredukasi gitu, kelompok-kelompok tani, mereka yang biasa di medsos, pertanian yang benar seperti apa gitu Pak. Jadi nanti bisa akan lebih baik lagi gitu. Jadi mohon Pak, kalau memang Pak memang seperti itu, ya 10 orang aja dulu Pak untuk tahun ajaran ini. Terima kasih Pak. Silakan Pak Toyo. Om Swastiastu, terima kasih ada kesempatannya Bapak Moderator, Pak Rektor, Pak Ketua, Pak Kadis Pariwisata, izin niki yang diberi kesempatan tidak sebagai undangan Pak, saya mendampingi Pak Ketua ke sini, cuman dengan rasa bangga saya terhadap Panji Sakti, mohon izin saya menyampaikan beberapa pemikiran saya gitu. Yang pertama terima kasih kami ucapkan selamat atas desentralis Panji Sakti ke-40. Semoga semakin jaya, semakin sakti Panji Saktinya. Yang kedua saya awali dengan testimoni saya karena saya sebagai pelaksana langsung untuk kontribusi Unipas dalam pembangunan daerah, kami berkolaborasi dengan dosen-dosen Unipas sebagai yang membantu kami memfasilitasi anggota DPRD sebagai tim pakar. Kami sangat merasa terbantu Pak dalam melaksanakan tugas kami, jadi sudah sangat terbantu sekali. Mungkin kedepannya seandainya ada kesempatan kami harapkan lebih banyak lagi dari Panji Sakti untuk bisa kita ajak berpikir di DPRD. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sampaikan bahwa sekarang itu Panji Sakti ini dan sejarahnya memang milik Pemkab gitu kan, tidak bisa dilepaskan dari Pemkab, apalagi Dewan Pembinanya sekarang ada Pak Bupati, Pak Wakil, ada Pak Ketua nantinya. Ini harusnya kan kedepannya semakin lebih baik lagi Panji Saktinya. Karena untuk kontribusi Unipas dalam pembangunan itu kami lihat sudah banyak langkah konkret yang dilakukan oleh Unipas seperti dalam peningkatan kompetensi perangkat di desa gitu. Banyak yang saya tahu kuliah di sini, kebetulan dari rumah juga banyak kuliah di sini. Jadi kan sangat bagus sekali. Cuman ada juga fenomena yang perlu disikapi oleh teman-teman di Panji Sakti karena banyak pegawai PMKB itu yang ingin meningkatkan kompetensinya itu justru kuliahnya ke
kuliah yang berbasis online itu. Saya ingat sekali dulu sempat mendampingi Pak Rektor beraudiensi dengan Pak Ketua menyampaikan permasalahan atas maraknya sistem perkuliahan berbasis online yang sekiranya bisa melepas peluang yang seharusnya bisa kita tangkap di Majelis Sakti, justru malah keluar. Itu teman-teman pegawai di PMKB itu mungkin lebih mudah kuliahnya dia dengan online. Nah itu yang perlu disikapi, dicarikan solusi dengan adanya kebijakan, baik dengan bantuan anggaran atau dengan kebijakan oleh Pemkab. Teman-teman di Majelis Sakti bisa lebih menjalin hubungan lebih dengan bapaknya di PMK begitu. Karena tadi Pak Rektor bilang kami sepertinya sempat ada hubungan yang kurang bagus berjalan. Itu tidak boleh terjadi lagi Pak Rektor. Jadi lebih bagus, jadi Majelis Sakti lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Andre. Silakan Pak Putu Parmile tadi. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Tidak ada, jadi dua dulu Pak. Jadi dari Pak Made Suarsana tadi sepertinya arahnya ke Pak Ketua sama Pak Dodi, Pak Kadis. Sementara tadi kalau dari Pak Nyomanto itu lebih banyak ke Pak Rektor. Ya silakan Pak Ketua dulu mungkin ya. Oke, makasih banyak. Kalau tadi kan kenapa sepi ya untuk di Parodi Pertanian? Mungkin padahal di Buleleng ini banyak anak-anak muda ini adalah lahir dari bapaknya adalah seorang petani. Tetapi tidak mengedukasi anaknya untuk mengajak ke pertanian. Dia berpikir bahwa pertanian itu tidak menghasilkan sesuatu yang besar nantinya. Mungkin anak-anak juga memikirkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya itu selalu diteropong jadi seorang dokter, jadi seorang jaksa dan sebagainya. Tapi lupa, dia kadang-kadang tidak mengukur kemampuan intelektualnya. Padahal secara langsung orang ini adalah basicnya petani, tapi mau bergeser dari pertanian. Maka dari itu pemerintah juga peran pemerintah. Bagaimana peluang-peluang atau usaha-usaha yang kita hidupkan melalui sektor pertanian bisa diisi oleh orang-orang yang bertani. Hal yang tercepat harus kita lakukan agar bisa anak-anak itu minat dengan pertanian walaupun dia tidak lahir dari mahasiswa jurusan pertanian. Contoh hal kecil. Jarak yang paling pendek di pertanian itu bisa menghasilkan uang adalah tanaman-tanaman sebenarnya dibutuhkan oleh semua orang tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Contoh, tanam bawang hanya 60 hari. Anak-anak sebenarnya pengen kalau pemerintah kemarin melakukan demplot, ada program dari pusat, itu semua salah. Karena kenapa? Yang menyediakan bibit adalah rekanan. Yang butuh waktu adalah instan sebenarnya. Sebenarnya itu harus anggarannya tahun jamak Pak. Ini salahnya kadang-kadang bermain ya rekanan, kengken caranya pengliunan manbati walaupun hasilnya nol. Yang penting program itu berjalan sekali. Mati selesai. Tidak mengedukasi masyarakat punya daya tarik anak-anak muda itu mau bertani. Contoh saya ilustrasikan dulu. Kalau bibit bawang itu sudah bagus, umur 3 bulan dari baru cabut dengan usia 70 hari dia nyabut, dijadikan ini terus jang dipunapi artinya dengan penghangatan yang bagus. Dalam umur 3 bulan dia sudah siap tanam. pH tanahnya kita ukur di atas 0,7. Terus bagaimana suhu di sana? Enggak ketinggian dia. Ataukah kalau dengan dataran yang rendah, airnya bagus apa enggak? Kalau bagus airnya, di bulan apa kita? Itu harus memang betul-betul karena kita mendidik anak-anak yang belum pernah melakukan itu. Oh bulan 6 ke atas karena curah hujan. Bawang paling ditakutin adalah ketika berumur 30 hari hujan yang terlalu deras. Dia akan layu, mati layu dan sebagainya. Nah sehingga di bulan 6 itu panas sudah bagus, terus kita buat bedengan, terus ditutup dengan jerami saja, baru ditanam, besoknya dibalikin paginya udah kelihatan akarnya, entar itu gigin bikolnya itu tanam 3 hari udah kelihatan dia. Dalam 12 hari kita udah bisa siangin karena udah pakai jerami atau mulsa udah nggak perlu. Dia tinggal melihat bagaimana proses pemupukannya dengan baik. Ini pakai organik apa non organik kan tinggal kita hitung aja. Kalau yang pikir anak-anak harus kita pakai pupuk-pupuk yang memang harus berkekuatan tumbuhnya itu besar. N-nya banyak, psioria dan sebagainya, NPK, tret. Sehingga 30 hari dia udah melihat bahwa ini tanaman cepat banget, gemuk lagi gitu. Terus di 45 hari dia sudah miak atau kelihatan sudah umbi-umbi bawang. Dia sambil belajar, dia kalau tadi dibilang dia ada penelitian, dia udah melihat langsung, oh kini nanam bawang 45 hari mengenah umbin bawang ini.
Setelah 60 hari dia sudah merah, sudah siap tanam. Kalau memang ini dengan pasaran yang bagus, di 70 hari kita cabut. Keringkan daun di bawah dengan jemur ataukah dia dipocongin langsung kita sangsang. Kan itu. Berarti udah kita bisa hitung berapa sih yang 1 kilo menghasilkan. Dia sudah diteliti. Oh 10 kilo yang terbaik. Yang beli modalnya jadi 36.000. 10 kilo kering dari 8 kilo kering. Wih mau bati. Tenaganya terlupakan jadinya. Dia bobati itu. Nah konsep-konsep ini kita bangun di setiap komunitas anak-anak muda. Rasanya cepat Pak. Jadi kebutuhan yang jajan menjalan MBG dengan baik, sayur hijau bisa ditanam di seputaran sini. Besok saya nanam ini udah beli lahan jagung. Nanti saya Pak teman-teman anak-anak di sini walaupun enggak pertanian, tiang ajak bagaimana proses tanam jagung yang bagus. Ini tiang udah gemurin tanah di sebelah nih. Artinya tiang ingin mengedukasi masyarakat kota juga. Ada lahan yang sedikit tapi mampu memberikan sumbangan yang banyak kepada masyarakat, dan masyarakat yang tidak pernah memahami tentang pertanian karena dari awal dia tahu, dia akan bisa mengerti secara langsung walaupun tanpa pendidikan yang berasal dari pertanian, Universitas Pertanian. Nah oleh karena itu, tiang sepakat tadi kalau Bapak ingin 10 orang, tiang kan besok hari Senin tiang undang, tiang panggil Dinas Pertanian, banyak penyuluh pertanian kadang-kadang ada yang ditugaskan di pertanian itu baru anak-anak SMA semuanya. Tiang garap itu dan tiang akan gimana caranya yang terbaik 10 orang itu bisa masuk di sini. Termasuk juga karyawan tiang, anak-anaknya tiang bawa ke sini. Karena tiang bergerak di bahan baku wine, anggur. Anggur tiang nanam anggur itu tiang plasmakan, artinya tiang udah kerjasama dengan perusahaan. Tiang tinggal membuat bagaimana anggur itu berbuah lebat pertama. Kedua, dia punya biomanya manis dengan umur ini. Berarti udah baik. Dikirim harga 8.500 masuk ke perusahaan. Biar di pasar 500 anggure, biar di 10.000 kita 8.500. Kita udah menghitung kalau 1 hektar menghasilkan 40 ton, 30 ton aja Pak. Kalau anggur hijau ya Belgi itu jenis varietas Belgi itu 30 ton sampai 25 ton per hektar. Itu sudah kita ngalikan dengan biaya produksi cuman paling 15 juta Pak. Kita bisa 150 juta dapat untung. Itu kalau punya 10 hektar 1,5 miliar, artinya kotor-kotor. Mindset anak-anak harus kita berikan angan-angan yang begitu besar dulu, biar dia semangatnya menggebu, baru dipraktekin. Yen jog aja nanem, duren aja nanem, bin petang tahun marang hasilang, sing bawa kis, sing bawa dan mekuli ke luar negeri gitu. Buin aja nanem nyoh men, kan bersih mungkin. Kalau kita prospeknya ke kelapa, terus tanaman-tanaman yang bagus dulu yang umur singkat kita bawa, dia akan bekerja sendiri. Itu maunya tiang. Tiang sepakat dengan minat anak-anak kita, memang jarang sekali untuk itu. Makanya kenapa tiang kemarin ke Dharma Jaya, ingin meningkatkan anak-anak ngajak untuk bisa beternak. Dengan harga yang sudah dijanjikan per kilogram ada segini, dengan bobot 200 ke atas sudah dibeli sama Dharma Jaya. Tinggalkan kita buat kelompok ternak. Gimana caranya merangsang dia punya modal? Dia akan berikan hibah dia. Sekarang dia punya kelompok ternak banyak. 1 pejantan itu 10 juta. Berarti kalau kita berikan 10 satu kelompok, dia punya modal 10 ternak. 10 ternak dia tanpa mengeluarkan modal, dihitung dia dalam 12 bulan sudah mampu bobotnya 250. Dia sudah dapat, wis ngubuh besik meni, Pak Kanis tersedia 5, pastilah karena ben cepol 5 ngubuh gitu loh. Artinya itulah yang tiang lakukan. Maaf, Bapak seorang dosen, saya sedang menggurui. Tetapi apa yang tiang lakukan selama ini, anak-anak, tetangga suka. Dan menangkap peluang itu penting Pak. Tiang baru sekarang ingin tiang perkenalkan juga anak-anak mahasiswa. Tiang buat kandang telur ayam bertelur. Padahal itu merugikan katanya. Kenapa tiang buat? Sudah bikin lengkap tinggal atap manten. MBG juga. Kita sekarang butuh telur yang terlalu banyak sekali. Jutaan kilo butuh seluruh Indonesia, tetapi di Buleleng butuh banyak Pak. Jadi siap bertelur gede, ayam potong, ayam bertelur, prospek bisnis yang sangat bagus. Karena makanan bergizi gratis membutuhkan setiap hari 3.500 per satu kelompok masak. Tiang akan bergerak ke sana dengan harapan kalau itu berhasil, Tiang akan sampaikan kepada teman yang udah siap, bedek modalnya. Setiap semengan ngena PPC, mentaloh pengelulu Pak. Itu loh, itu yang perlu disampaikan. Termasuk juga tanaman sayur yang 30 hari. Ini butuh sayur banyak sekali MBG ini.
Sayur bisa ditanam dalam pot dan sebagainya, hanya butuh waktu 25 hari. Tidak harus ke Pancasari, tapi kita mampu menyediakan. Inilah peluang pasar yang paling bagus kalau makanan gizi gratis ini berjalan dengan baik. Ini nanti kita sampaikan dimanapun pada masyarakat, walaupun punya tempat yang sedikit, tidak bisa berternak, kita bisa dimain di sayur. Kalau punya peluang lahan yang luas, lingkungan yang jauh, kita bisa ayam, petelur, terus bisa juga hal-hal yang lain seperti bumbu-bumbunya seperti bawang, bawang putih, dan sebagainya. Mungkin itu Pak, sebagai bentuk komitmen kami di DPRD Buleleng bahwa ingin meningkatkan anak-anak biar bisa bertani, kita ajak bertani, yang akan siap menerima tantangan Bapak untuk membawa anak-anak 10 orang untuk ke Unipas ini nggih. Gitu nggih. Mungkin itu sedikit gambaran dari pengalaman Tiang karena dari kecil bertani juga. Mudah-mudahan ini bisa mewakili dari beberapa konsumen masyarakat yang mengeluh bahwa begitu kecilnya anak-anak minat ke pertanian. Sekian dan terima kasih. Waktu kami kembalikan. Silakan Pak Kades. Cek. Terima kasih Pak Ketua DPRD ini memang multi talent ya. Multi talent beliau. Jadi saya bertanya Pak, tadi kalau enggak salah saya dengar 10 juta pembayarannya sampai tamat begitu? Hah? Seken ya? Oh, 10 juta sampai tamat berapa tahun? 4 tahun, saya ambil satu, saya yang bayar. Carikan saya mahasiswa miskin. Ya, masyarakat miskin. Nah saya nyumbang satu, Pak Ketua Dase saya satu. Nah Kang Wang, itu deh jawabannya, terima kasih. Sebentar Pak Rektor. Terima kasih Pak Ketua sudah komitmen sama Pak Kades ya. Sebelum saya respon tadi pertanyaan yang khusus untuk saya sampaikan dulu Pak Ketua. Jadi kami kenapa saya katakan tadi ke depan kita astungkare hubungan antara bapak dengan anak ini akan terjalin dengan baik ya. Karena nuansa-nuansa ke arah itu kita mulai kelihatan nih Pak. Yang pertama kemarin kami ngurus Dewan Pembina, itu tanpa perdebatan yang cukup panjang, bapak-bapak pimpinan kita di daerah sudah sepakat. Bahkan klub ini di eksekutif ada 3, legislatif ada 2. Jadi ibaratnya bapaknya eksekutif, ibunya legislatif, ketika kita minta uang sama bapaknya, ini panakin lagi pipis, nah bang buna angonek ini, nah kan seperti itu kasarannya ya. Jadi harapannya Astungkare itu bisa terjalin. Dan buktinya Pak Ketua, kami atas izin Pak Wakil, Pak Sekda, kami sudah mengajukan permohonan bantuan rehab gedung Pak. 3 gedung di sebelah selatan, utara sama gedung induk. Itu sudah di ACC sama Pak Wakil sama Pak Sekda. Dan sudah turun dari dinas PU, sudah ngecek lokasi. Dan katanya sudah masuk di induk 2026 Pak. Mohon Pak Ketua dikawal nih kami mohon Pak Ketua bisa mengkawal itu sehingga itu maksimal bisa terrealisasi di 2026. Jadi karena kondisi fisik gedung kami memang sudah agak parah untuk nike. Kemudian yang kedua juga atas izin Pak Wakil sama Pak Sekda, kami mengajukan beasiswa untuk masyarakat miskin sebesar 30 orang per tahun selama 4 tahun Pak Putu ya. Jadi itu juga Astungkare tahun ini kita ajukan Pak untuk beasiswa masyarakat miskin. Mohon juga bisa di backup dari DPR Pak untuk ketika nanti pengajuan kami masuk ke DPR seperti tadi yang saya sampaikan, kami mohon kepada bapak kami, kepada eksekutif nanti ibunya mengiyakan gitu sehingga Astungkare itu bisa terrealisasi. Ya barangkali itu tadi menjawab juga dari apa yang disampaikan Pak Suarsana. Mudah-mudahan 2026 ini implementasi dari hubungan kita Yayasan Panji Sakti dengan pemerintah Kabupaten Buleleng akan kelihatan di 2026. Ya Astungkare seperti itu. Tapi kami saya selaku pimpinan lembaga tentu juga harus tetap berkomitmen bahwa kami tetap melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan parameter-parameter yang sesuai dengan regulasi yang ada Pak.
Nah, menyambung tadi apa yang disampaikan pertanyaan kepada kami terkait dengan saingan, memang kami akui bahwa persaingan sekarang dalam perebutan mahasiswa itu cukup berat, Pak. Dan saya melihat memang ada persaingan-persaingan yang dalam tanda kutip mungkin tidak sehat ya, di mana banyak trik-trik yang dilakukan oleh teman-teman yang lain, yang juga bagaimana mereka kan masing-masing memiliki trik untuk bagaimana meraup mahasiswa kan begitu. Tetapi pada intinya kami di lembaga ini selalu komitmen menjaga kualitas. Nah, kalau berbicara tentang sistem pembelajaran online, barangkali dalam faktanya kita semua tahu ya, bahwa bagaimana kalau kita misalnya dengan pembelajaran online itu pasti menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal. Seperti itu kan. Apalagi pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya praktek, seperti pertanian, seperti hukum, seperti TI, tentu tidak maksimal ketika kita belajarkan dalam proses online itu. Tetapi mau tidak mau, karena memang zamannya sudah seperti itu, tentu kita harus juga beradaptasi terkait dengan itu. Jadi teman-teman menerapkan sistem seperti itu. Kalau kita nggak mau beradaptasi dengan lingkungan itu, maka kita akan ketinggalan. Jadi karena itu mulai tahun kemarin kami sudah mengeluarkan kebijakan untuk sistem pembelajaran blended, Pak Ketua. Jadi sistem pembelajaran blended itu adalah sistem pembelajaran yang mengkolaborasikan antara sistem daring dengan sistem luring. Di mahasiswa bisa berkuliah secara langsung, bisa juga berkuliah secara tidak langsung melalui sistem online itu. Itu kapan itu digunakan adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kami mempersilahkan kepada masing-masing fakultas sesuai dengan kebutuhannya, silakan diadopsi kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti itu. Karena mau tidak mau kan tentu kita harus menjembatani itu. Tetapi sekali lagi karena memang kalau penuh online itu tidak maksimal, dan kita juga tidak secara regulasi tidak memiliki izin untuk menerapkan sistem online penuh, sehingga sistem blended itu yang kita terapkan. Jadi harapannya masyarakat itu bisa memanfaatkan itu. Kalau memang misalnya dalam waktu kuliahnya mungkin tidak bisa datang ke kampus, itu bisa dikomunikasikan untuk secara online gitu. Jadi tidak usah khawatir kalau Bapak Ibu punya saudara, punya teman yang sudah bekerja atau tempatnya jauh, tidak mesti harus datang ke kampus untuk kuliah, tetapi sudah bisa melakukan perkuliahan secara online. Itu sekali lagi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Tapi kalau yang sifatnya praktek seperti di pertanian, seperti hukum, kemudian TI, ada hal-hal tertentu yang memang kita langsung lakukan secara secara luring gitu. Agar teman-teman memiliki praktek langsung. Misalnya kalau di hukum kita punya praktek beracara misalnya. Kan kalau kita praktek beracara kan nggak mungkin dengan laptop kita berdebat kan begitu. Nah itu kita lakukan secara langsung sehingga teman-teman adik-adik mahasiswa punya pengalaman, oh begini loh caranya berdebat di pengadilan. Karena berdebat di pengadilan itu kan tidak secara daring tetapi dilakukan secara langsung. Walaupun sistemnya menggunakan sistem online kan begitu. Nah barangkali itu respon kami dari lembaga, sekali lagi bahwa Panji Sakti itu tidak tertutup dengan perkembangan zaman. Ya kita selalu update dan selalu mengikuti perkembangan zaman tentu pada koridor-koridor sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi Astungkare ke depan 6 prodi yang kita bangun ini itu tetap bisa eksis, tetap bisa menaikkan jumlah mahasiswa dan karenanya kami sangat membutuhkan intervensi dari pemerintah. Ya karena kalau tanpa intervensi dari pemerintah, salah satu contoh saja Pak. Di dinas-dinas kami bisa masuk enggak ke Panji Sakti. Kami sudah mendapatkan beberapa data, tapi kemudian masuk ke tempat lain. Itu persoalan karena biaya. Jadi ada tempat lain yang biayanya hampir, ya kalau tanda kutip dalam tadi Pak Dodi mungkin agak enggak percaya kalau pertanian 10 juta. Tempat lain itu jauh lebih rendah dari itu Pak. 1 semester itu bisa 700.000. Nah kalau kita bersaing dengan itu kan nggak bisa hidup kita Panji Sakti karena anggarannya kita bertumpu kepada teman-teman mahasiswa gitu. Jadi karenanya kalau itu teman-teman di eksekutif itu tidak ada intervensi dari pimpinan, tentu mereka pasti akan mengarah kepada tempat-tempat yang dalam tanda kutip murah seperti itu.
Nah ini harapannya ada intervensi sehingga kenapa saya sampaikan itu tidak hanya kepentingan bagi Panji Sakti tapi kepentingan juga bagi pemerintah daerah. Harapannya adalah pemerintah daerah memberikan rekomendasi kepada pegawai-pegawainya agar mereka memilih tempat kuliah yang memang termanfaat bagi tempat kerjanya gitu. Kalau mereka misalnya di administrasi pemerintahan, logikanya kan tempat perkuliahan yang dituju kan administrasi publik. Yang itu satu-satunya di Buleleng ada di kita Pak, administrasi publik. Jadi jangan sampai pegawai yang berkecimpung atau memegang tugas di administrasi itu kuliahnya di tempat yang tidak ada hubungannya, misalnya kuliah di ya saya tidak mau menyebutkan ya, tapi tidak sehubungan dengan tempat kerjanya masing-masing gitu. Jadi harapannya intervensinya dalam tataran itu sehingga kemanfaatannya bagi pemerintah daerah juga ada. Kalau ada teman-teman misalnya yang di pemerintah daerah yang memang ditofoksikan di bidang ekonomi misalnya, itu bisa kuliah di Fakultas Ekonomi. Kalau teman-teman misalnya ditofoksinya di bidang pertanian, itu di bidang kuliahnya di pertanian. Nah itu salah satu kelebihan kami, ada 2 prodi kami yang tidak dimiliki di tempat lain Pak. Yaitu administrasi publik, di Buleleng hanya satu-satunya kami. Kemudian pertanian, yang juga satu-satunya di kami. Hukum juga secara murni itu hanya kami yang memiliki Pak. Kalau hukum secara murni. Kalau di tempat lain mungkin disambungkan dengan yang lain gitu. Dikolaborasikan dengan yang lain. Tapi yang murni pendidikan hukum, yang prodinya hukum, yang fakultasnya hukum, itu hanya di Fakultas Hukum Panji Sakti di Buleleng. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan untuk merespon tadi pertanyaan agar teman-teman masyarakat yang mau kuliah itu tidak terkendala dengan sistem itu. Kalau misalnya dimaunya adalah sistem online, kami siap melakukan. Tuh. Seperti itu Pak Putu, silakan. Oke, terima kasih. Pak Rektor, Pak Ketua, Pak Kadis, waktu sudah hampir jam 10.30 Pak, karena oleh panitia tadi dibatasi waktunya. Kami mohon maaf, apakah masih mau dibuka lagi sesi diskusinya Pak? Mungkin untuk yang sesi utara atau kita tutup, Pak Rektor? Waktunya beliau saja. Itu kan pembatasannya pada RRI Pak. Oh, oke. Online-nya apa namanya? ONR-nya. Satu sesi lah. Oke. Oke, terima kasih. Silakan yang di sisi utara, Pak Bendahara Yayasan. Silakan lagi. Tadi ada yang tunjuk tangan tadi di awal. Oke, silakan Pak. Ada 2, silakan Pak Bendahara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Rektor, yang saya hormati Bapak Ketua dan Pak Kadis. Saya staf pengajar di Fakultas Ekonomi, nama saya Nyoman Suwandane. Jadi saya merasa terkesima dengan apa isi yang disampaikan oleh Bapak Ketua dengan Pak Kadis ya. Jadi pada intinya kami sangat bangga dengan alumni dan sivitas akademika. Ya karena Bapak Ketua belum diwisuda Pak. Mungkin tahun ini beliaunya bisa wisuda menjadi sarjana manajemen gitu. Nah kendati pun beliaunya dari sarjana manajemen, tapi aplikasi manajemen itu interdisipliner Pak. Kami mendengarkan pemaparan beliau tadi, sudah berbicara dan mungkin sudah aplikasi manajemen pertanian dan sebagainya gitu. Nah, jadi kami merasa bangga sekali dan bahkan kami seorang pendidik merasa lebih rendah grade kami dibandingkan dengan mahasiswa. Kita terbuka saja, karena beliau juga menyampaikan kami merasa rendah di hadapan bapak-bapak. Faktanya kami merasa rendah di hadapan beliau gitu. Ya karena faktanya di masyarakat beliau punya seni, menggerakkan orang itu susah sekali Pak. Jadi menggerakkan orang sampai menjadi ketua DPR pasti tuanya terbanyak. Nah itu kemampuan profesor dia miliki gitu loh. Karena manajemen is getting things done through the people. Mendapatkan sesuatu mulai menggerakkan orang lain itu yang paling susah karena beliau punya kekuatan untuk menggerakkan orang lain gitu. Kalau kami belum Pak gitu. Nah kami tidak akan bertanya, cuman kami berharap cuman mengejar apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi dan Bapak Kadis ya. Jadi demi kemajuan Panji Sakti ini. Saya alumni Panji Sakti Pak tahun 94 Pak ya, ini dosen-dosen saya semua. Kemudian saya kuliah teknik di
UNUD, ya cuman salah jurusan Bapak, karena kalau ada dosen S1 itu dikeluarkan gitu. Saya masih ingat dengan Prof Angan, Pak Demetri ya. Sehingga kami kuliah ngambil di lingkungan. Saya kira lingkungan itu bukan teknik, ternyata teknik. Nah kemudian juga ikut ke Kartini University dulu Pak ya, dari UNUD ngirim gitu. Nah saya juga merasa bangga alumni Panjisakti Pak. Kami tidak terlalu rendah di hadapan semua universitas gitu. Kami merasa confident, itu tergantung right man-nya, sama seperti Bapak. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini semoga Bapak Ketua dan Bapak Kadis bisa segera merealisasikan apa yang Bapak sampaikan tadi. Gitu aja Pak, terima kasih, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Silakan yang di belakang, Pak, silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Budiasya dari semester 6 Fakultas Hukum. Jadi